Ya, Saudara, sedang viral, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS periode 2018 sampai 2023 yang ditetapkan pada hari Senin 24 Februari 2025 lalu. Dari 7 tersangka, 4 diantaranya merupakan Direktur Subholding Pertamina, sementara 3 tersangka lainnya dari broker swasta. Nah, korupsi ini dikabarkan merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Bukan angka yang kecil, apalagi mengingat saat ini sedang ramai pembatasan BBM dan lain sebagainya. Nah, intinya modus dari korupsi dari Pertamina ini adalah mengoplos RON 90 atau Pertalite menjadi Pertamax. Nah, untuk membahasnya kita sudah tergabung dengan pakar keselamatan berkendara dan atau bisa dibilang pakar otomotif juga ada Pak Sony Susmana. Pak Sony, selamat siang. Apa kabar, Pak? selamat siang. Kabar baik. Oke. Oke, Pak Sony, kita ngomongin soal oplosan nih. Sebagai pakar keselamatan berkendara dan juga pakar otomotif, melihat modus korupsi yang nilainya triliunan ini, bagaimana, Pak, menurut pandangan Anda? Iya, pendengar harus paham bahwa yang namanya kendaraan ini kan rumit ya. Ada teknologi yang canggih rata-rata mobil sekarang nih ya, kelistrikannya, suplai bensinnya segala macam. Nah, ini rata-rata kendaraan tersebut oktannya sudah harus 92, itu udah standar. Kalau sekarang dikasih minum oktan 90, apalagi dioplos, karena kalau dioplos ini kita nggak tahu resmi atau enggak, sesuai atau enggak ukurannya, takarannya, komponen-komponen yang ada di dalamnya. Dan ini pastinya akan merusak dari kendaraan. Kerusakannya ini bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Kerusakannya ini terhadap part-part yang ada di dalam mesin, baik itu sensor, komponen-komponennya, begitu juga penurunan performa dari mesinnya. Nah, ini sangat berpengaruh bagi para konsumen yang menggunakan bahan bakar oplosan tersebut, Mas. Oke, kalau dilihat Pak, berarti untung ya untuk korupsi ini ketahuan. Kalau tidak, jadi jangka panjangnya ini masyarakat akan menggunakan BBM oplosan begitu Pak ya. Nah, apa sih Pak yang tadi Bapak bilang ada kerusakan jangka pendek dan juga jangka panjangnya? Boleh di breakdown Pak, dijelaskan seperti apa begitu? Iya, di dalam mesinnya ini kan rumit, Mas. Ya, ada kelistrikan, ada suplai bahan bakar, ada sensor, macam-macam ya. Mobil-mobil sekarang ini udah canggih ya. Tidak sesimpel apa yang kita sampaikan atau kita pikirkan. Tetapi itu semua sudah terangkai dan harus dikasih bahan bakar yang sesuai juga, baik itu oli maupun bensinnya. Kalau salah satunya itu oplosan atau di bawah atau under dari yang sudah ditentukan, itu akan merusak atau akan menurunkan performa dari mesinnya. Dan ini jangka pendek bisa jangka panjang, kita nggak pernah bisa tahu. Tapi jangka pendek, walaupun kita bicara untuk harian, atau tidak digunakan untuk balap atau hanya kecepatan yang rendah, tetap performa dari mesin itu pasti akan berkurang dan menurun makin makin harinya. Oke, Pak Sony, itu tadi kalau Bapak bicara soal mesin, kerusakan jangka pendek dan juga jangka panjang yang sangat rumit. Nah, kalau potensi bahayanya bagi pemakai atau pengguna kendaraan yang secara terus-menerus ini setiap hari memakai BBM oplosan itu bagaimana, Pak? Kalau faktor bahayanya sih kecil ya, tetapi lebih banyak kepada kerugiannya karena ketika kita digunakan bahan bakar yang rendah, itu otomatis kan performanya turun, Mas. Ini berkaitan dengan pembakaran yang nggak sempurna, sehingga itu jangka pendek atau jangka panjang akan merusak dari mesin tersebut. Oke, jadi kalau misalkan dihitung dari pengeluaran yang harusnya dapat kualitas setara Pertamax, tapi tidak mendapatkan kualitas setara itu, dan juga di kerusakan nanti malah boncos di ini Pak ya, di servis begitu Pak ya berarti ya, kalau bahasa kasarnya. Iya, ya pastinya jangka pendek ada penurunan performa, jangka pendek ya. Hmm. Tapi jangka panjang itu kerusakan part-part yang ada di dalam mesin tersebut, terutama sensor-sensornya. Ini kan banyak sekali sensor di dalam mesinnya. Oke. Kalau dari bahasa awamnya itu sebenarnya yang bagian rusak itu apanya sih Pak yang kalau yang ada hubungannya sama bensin begitu? Biasanya kan merembet Ya, kemana-mana gitu kan Pak? ya misalnya gini, kalau kalau sensor itu kan membaca bahan bakar yang masuk harus sesuai, Mas.
Kalau dia baca tidak sesuai, itu makin lama dia akan error. Hmm. Ya, makin lama makin error. Kemudian ada komponen-komponen seperti ring piston, kemudian piston sendiri akibat dari pembakaran yang tidak sempurna sehingga menimbulkan kerak yang ada di ruang bakar tersebut. Otomatis dia akan menumpuk makin lama makin banyak sehingga si performa mesin ini akan turun, lama-lama mungkin bisa menjadi jebol. Oke, berarti ini akan menimbulkan yang pertama sensor dulu, kerak, dan sampai berujung pada jebol itu yang paling fatal, Pak ya. Nah, tapi kalau Betul, dilihat Pak, ini kan kasusnya dari 2018 sampai 2023, berarti sudah kurang lebih 5 tahun. Ada banyak ya. sekali masyarakat yang dirugikan di misalnya dari segi pengeluaran begitu Pak ya. Nah, itu Ya. bagaimana Pak? Ya harusnya sih ada ganti rugi dari pemerintah ya. Nggak cuma pelakunya aja, karena pelakunya ini kan hal yang berbeda. Tetapi bagaimana dengan kendaraan-kendaraan masyarakat yang selama ini udah ngisi pertama, harapannya kan performa mesin yang bagus itu ternyata menjadi lebih jelek akibat oplosan tersebut. Oke. Nah, kalau dari segi emisi, Pak, ini kan oktan lebih tinggi kan juga pengaruh terhadap emisi gas buang yang Betul, dihasilkan begitu ya. Nah, kalau betul. misalkan mesin-mesin kendaraan yang akhirnya diberikan BBM oplosan itu bagaimana, Pak? Ngaruh nggak Iya, sih, Pak? pasti pengaruh. Gas Hmm. buangnya pasti akan jelek. Yang harapannya tadi ramah lingkungan, karena pembakaran yang jelek tadi menghasilkan gas buang yang lebih kotor. Sekalipun ada katalis converter misalnya ya, tapi tetap pembakarannya nggak akan sempurna. Oke, Pak, ada tips nggak sih, Pak? Ini kan ternyata kita bergantung pada pemerintah, tapi ternyata dari segi BUMN-nya ini malah mengoplos begitu. Ini sudah berjalan 5 tahun begitu. Bagaimana sih warga ini bisa membedakan mana yang dioplos dan mana yang murni begitu Pak? Atau mungkin ada tips-tips begitu Pak untuk bagi para pengguna kendaraan agar Iya, bagi terhindar. masyarakat sih agak susah ya melihat bahwa mana yang oplos, mana yang enggak, atau mana yang asli agak susah. Karena selama ini kita percaya aja sama pemerintah kan. Harapannya adalah bahan bakar yang sudah disuplai itu adalah yang terbaik karena sesuai dengan apa yang kita bayar. Tetapi ada satu tips, salah satunya adalah bagaimana kita servis rutin di bengkel. Nah, ini salah satu yang bisa menjawab bahwa selama ini bahan bakar yang dipakai sesuai atau enggak, si montirnya itu akan memberikan informasi kepada si pemilik mobil. Oh, jadi ketika servis itu tadi, montir bisa ngecek apakah ini BBM-nya sesuai atau Bisa, tidak begitu Pak ya? betul, bisa Oh, sekali. oke. Oke, jadi memang ada alatnya. Nah, itu tindakan preventif. Jadi dengan servis lain itu Pak ada lagi nggak Pak? Kalau yang lainnya nggak ada, nggak akan ketahuan, Oke, tidak jadi akan terbaca. pasrah-pasrah aja ya bagi Pasrah aja, pengguna betul. ya. Iya, Oke, Pak, ini kan kalau kita lihat masyarakat sekarang dibatasi untuk menggunakan Pertalite karena ada pembatasan itu tadi subsidi agar tepat sasaran dan lain sebagainya. Tapi ternyata boncosnya anggaran ini ternyata tidak di tingkat masyarakat. Ada yang lebih tinggi lagi di korupsi tadi Pak, sampai 193 triliun begitu. Nah, menurut Bapak itu bagaimana melihat fenomena yang terjadi saat ini? saya tidak mau menjawab dari sisi politiknya ya, tetapi paling tidak dari kasus ini kita belajar bahwa ada satu satu apa namanya satu tindakan dari masyarakat pemilik mobil, bagaimana tetap merawat, bagaimana dia bisa sensitif terhadap hal-hal yang abnormal di kendaraannya. Ya, kendaraan-kendaraan yang abnormal salah satunya diisi bahan bakar yang RON-nya lebih rendah, otomatis akan menimbulkan gejala-gejala yang kurang bagus, misalnya ngelitik, ya, kemudian mungkin lebih berat tenaganya. Ini mudah dibaca, jadi nggak sekedar hanya ngegas ngerem, tetapi kita harus sensitif terhadap kendaraan tersebut. Oke, baik terima kasih sudah terjawab Pak Sony Susmana, pakar keselamatan berkendara dan juga pakar otomotif. Selamat siang Pak, terima kasih sudah menyempatkan Selamat waktunya untuk liputan siang. Indonesia TV. Ya itu tadi wawancara kami sekilas tentang apa sih pengaruhnya jangka pendek dan juga jangka panjang terhadap pemakaian BBM, terutama yang sudah dioplos dan juga dikorupsi oleh Dirut Pertamina salah satunya. Ini ada 193,7 triliun rupiah negara dirugikan karena korupsi itu tadi. Demikian sedang viral hari ini. Saya Rusdi Maulana, sampai jumpa.